Pasangan bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi Ali Mukhni mengembalikan surat rekomendasi dukungan dari PDI Perjuangan. Pengembalian ini buntut dari pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan, Puan Maharani. Pernyataan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila berbuntut panjang. Pernyataan yang dilontarkan saat memberikan surat keputusan rekomendasi DPP PDIP mendukung pasangan Cagup-Cawagup Mulyadi dan Ali Mukhni ini justru menjadi bumerang untuk PDI Perjuangan. Pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni mengambil sikap dengan mengembalikan surat dukungan dari PDIP. Mulyadi mengaku keputusan ini diambil setelah berdialog dengan tokoh masyarakat Sumbar dan juga mendengar aspirasi masyarakat Sumbar yang kecewa dengan pernyataan tersebut. Yang pertama sekali memberikan apresiasi yang luar biasa kepada DPP PDI Perjuangan yang telah mengeluarkan rekomendasi SK untuk pasangan Mulyadi sama Ali Mukhni. Yang kedua, setelah kita coba menampung aspirasi masyarakat, ya, baik itu para tokoh ulama dari MUI, dari Nini Mama, Bundo Kanduang, Ranah dan Rantau, semuanya ya, dan juga partai-partai politik. Jadi untuk itu sekali lagi kami mohon maaf untuk itu, maka Bapak Insinyur Haji Mulyadi calon gubernur, saya calon wakil gubernur memutuskan kami cukup diusung dengan dua partai saja, yaitu Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional. Dengan dikembalikannya SK dukungan dari PDIP, maka pasangan Mulyadi Ali Mukhni hanya diusung oleh dua partai politik, yaitu Partai Demokrat dan PAN yang sama-sama memiliki 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah itu sudah memenuhi syarat untuk pasangan calon yang syarat minimalnya 13 kursi DPRD Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi Ali Mukhni memutuskan untuk mengembalikan mandat atau dukungan dari PDI Perjuangan. Apa saja dasar keputusan pasangan ini mengembalikan dukungan ataupun mengundurkan diri dari PDI Perjuangan? Langsung saja kita bergabung dengan bakal calon gubernur Sumatera Barat Mulyadi. Pak Mulyadi, selamat petang. Selamat sore. Ya, sebenarnya apa yang menjadi alasan mengembalikan dukungan PDI Perjuangan ini? Jadi perlu saya tegaskan di sini supaya tidak salah menerjemahkan, apalagi ini menyangkut partai politik, tidak ada istilah mengembalikan. Sampai saat ini PDIP belum menyerahkan B1 KWK kepada kami sebagai calon gubernur. Baru diumumkan. Jadi pada saat Mbak Puan menyampaikan pengarahan ke internal partai PDI Perjuangan, yang sekarang dipermasalahkan, yang menggelinding menjadi itu adalah sebetulnya adalah statement Mbak Puan kepada internal PDIP, tidak ada kaitannya dengan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, terkait dengan berita yang mengatakan kita mengembalikan, sampai saat ini tidak ada yang kita kembalikan karena kita juga belum menerima. Sampai saat ini B1 KWK belum pernah ada di tangan kami. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan, seakan-akan kita terima terus kita kembalikan. Jadi nanti persepsinya nanti tidak pas gitu ya. Kita selalu berkomunikasi dengan Partai PDI Perjuangan karena kita kan bukan hanya di Sumatera Barat, kan banyak di daerah-daerah lain. Kita tentu sama-sama ingin mengetahui sebetulnya
sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ali Mukhni, beliau kan terpisah dari saya ya posisinya, maka dari itu saya juga baru tahu itu adalah respon yang spontan terkait dengan begitu luar biasanya isu ini menggelinding di publik, khususnya di Sumatera Barat, dan bahkan sudah memang digoreng sedemikian rupa, sehingga hal ini tentu membuat situasi menjadi tidak kondusif. Maka dari itu kita berdua dan juga tentu dengan partai politik, tentu harus bagaimana kita mencari jalan yang paling terbaik. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu agar sesuatu itu adalah untuk kepentingan kita bersama dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan, namun pada akhirnya menyebabkan terjadinya salah persepsi ya, khususnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Jadi jangan diartikan kami mengembalikan. Karena memang di PDI Perjuangan mungkin ada aturan-aturan yang cukup ketat, tidak seperti di partai lain. Yang sudah kami pegang B1 KWK-nya adalah hanya baru Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Baik. Jadi kalau kami mendaftarkan dua partai itu, bukan berarti kami mengembalikan. Tidak ada. Karena memang sampai saat ini kami belum memegang B1 KWK yang disampaikan atau yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Yang ada adalah pada saat itu diumumkan di daerah ini, provinsi ini kita mendukung ini, calon gubernur ini, di kabupaten ini mendukung calon bupati, wali kota ini. Jadi mohon kiranya ini diluruskan supaya tidak menimbulkan persepsi yang salah di publik. Pak Mulyadi, kalau B1 KWK atau form dukungan dari partai politik khususnya PDI Perjuangan belum dikembalikan, belum juga diberikan, tapi kan paling tidak secara umum kemudian dorongan PDIP untuk mendukung Pak Mulyadi dan juga Ali Mukhni kan sudah jelas disiarkan langsung dan ditonton oleh publik juga khususnya di Sumatera Barat, Pak Mulyadi. Betul. Sebetulnya sudah diumumkan, istilahnya diumumkan ya, sistem di PDI. Namun demikian kan kita sebagai insan politik, kita tidak bisa lepas dari situasi kondisi yang saat ini kami melihat sudah sangat luar biasa situasi dan kondisinya terkait dengan persepsi publik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Puan itu. Bahwa hal itu yang bisa, banyak orang bertanya ke saya, apa yang dimaksud dari Mbak Puan terkait hal tersebut. Saya katakan tentu saya tidak ingin menerjemahkan yang hanya bisa memberikan klarifikasi atau meluruskan hal itu tentu Pak Puan sendiri, dan itu pun bukan ditujukan kepada kami, itu ditujukan kepada kader PDI Perjuangan pada saat mereka mengadakan rapat internal sekaligus mengumumkan siapa calon gubernur, siapa calon bupati dan wali kota Surabaya yang pada saat itu sangat ditunggu-tunggu oleh internalnya partai PDIP. Pak Mulyadi, artinya ke depannya akan ada komunikasi dengan PDI Perjuangan mengenai surat dukungan ini? Oh ya, kalau komunikasi kita tentu sesama partai tentu kita harus komunikasi. Bahwa apapun keputusan kita tentu itu adalah yang terbaik untuk kepentingan bagaimana kita ini ke depan ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur bisa punya peluang menang dalam kontestasi politik ini. Saya yakin PDI juga berpikiran yang sama. Sangat yakin saya, karena di PDI baik DPP maupun di ketua DPD-nya lah teman-teman saya semua, mereka juga tentu sedang menganalisa dan memikirkan secara komprehensif terkait dengan persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat hari ini. Nah, mungkinlah PDI juga membiarkan bahwa dengan melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, membiarkan bahwa itu bisa menyebabkan terjadinya dampak elektoral yang begitu luar biasa terhadap kami. PDI membiarkan, saya yakin enggak. Karena itu semua adalah teman-teman kami semua, sahabat-sahabat kami. Tentu dari awal sahabat-sahabat kami ini menginginkan kami memenangkan pilkada gubernur Sumatera Barat. Dan yang kami sampaikan kepada PDI adalah kami akan melakukan sebuah perubahan yang signifikan untuk memajukan Sumatera Barat ke depan. Saya rasa semua partai itu menginginkan bahwa
Sumatera Barat akan menjadi Sumatera Barat yang berkah dan sejahtera ke depan. Maka dari itu PDI punya keyakinan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang mungkin punya peluang untuk memenangkan kontestasi politik ini adalah kami. Tentu tidak ada salahnya walaupun Demokrat PAN itu sudah 20 kursi. Syarat untuk menjadi maju gubernur hanya 13 kursi. PDI hanya 3 kursi. Jadi sifatnya hanya mendukung saja sebetulnya. Karena kita sudah ada koalisi besarnya itu Demokrat sama PAN. Gubernurnya dari Demokrat, saya kader Demokrat. Wakil gubernurnya Pak Ali Mughni adalah kader PAN. Jadi utamanya adalah Demokrat PAN. Tapi PDI melihat bahwa kami memang selama ini mempunyai track record yang bagus terhadap Sumatera Barat, khususnya dalam pembangunan Sumatera Barat, maka dari itu mereka ingin menyalurkan hak politik mereka, yaitu ingin mendukung kita dan mengarahkan pemilih-pemilih PDI agar memilih kita berdua. Nah, itu aja sebetulnya, nggak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang muncul yang begitu luar biasa saat ini di publik, bahkan sudah menjadi persoalan yang nasional ya. Kalau saya lihat sudah menjadi persoalan nasional yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik yang ada di pilkada sebetulnya harusnya. Tapi kan yang namanya politik menjelang pilkada ini kan apapun yang disampaikan bisa menjadi sangat sensitif, Pak. Kan Elvira, karena apa? Karena saat ini adalah momentum pilkada. Ada saja mungkin pihak-pihak yang juga memang sengaja melakukan memprovokasi dan lain sebagainya. Nah, itulah realita dari sebuah politik yang apapun yang terjadi, tentu kita sebagai politisi tentu kita harus mampu mengambil sebuah putusan yang memang Pak Mulyadi menghargai perasaan-perasaan masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Dengan perkembangan yang sudah terlanjur khususnya di Sumatera Barat, Pak Mulyadi. Awalnya kan kami melihat kendaraan politiknya ada 4 partai ya Pak ya, PKB, PDIP, PAN dan juga Demokrat. Bahkan kabarnya PKB juga sudah menarik diri untuk mendukung Anda. Apakah nantinya akan dipertimbangkan kembali dan berkomunikasi dengan Demokrat dan PAN khususnya? Oh, kalau Demokrat PAN kan sudah otomatis kita Demokrat PAN otomatis kita berkonsolidasi karena memang kita adalah gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan partai politik lain yang akan mendukung kita tentu kita sesuaikan dan kita juga berkomunikasi. Kita mengambil keputusan bukan sepihak atau tanpa alasan yang tidak jelas, tapi adalah dalam rangka kepentingan yang lebih besar tentunya. Maka dari itu kita selalu memantau dan bahkan kader-kader kita di seluruh kabupaten kota, 19 kabupaten kota, setiap saat melaporkan kondisi-kondisi yang ada di daerah. Begitu juga kader PAN, begitu juga saya rasa juga kader PDI. Sehingga pemahaman kita itu pasti sama. Pemahaman Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan PDI sendiri pasti sama. Apa yang terjadi di Sumatera Barat pasti sama-sama kita ketahui, karena kita ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Nah, maka dari itulah, tentu kita akan mengambil langkah yang paling terbaik untuk kita semua. Sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan oleh partai-partai politik ini bisa kita wujudkan. Karena apabila kita tidak terpilih atau kalah dalam pertarungan kontestasi politik ini, tentu kita tidak bisa merealisasikan keinginan-keinginan yang diinginkan oleh kita semua. Jadi kita sebagai partai politik tentu harus betul-betul sensitif terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Apalagi tadi disampaikan bahwa sudah menjadi perhatian ulama, perhatian Elkam, tokoh masyarakat. Elkam itu adalah lembaga kerapatan adat alam Minangkabau. Maka dari itu kita harus mempertimbangkan hal itu semua. Jadi jangan diartikan, apalagi diberitakan Mulyadi mengembalikan. Nah, ini terlalu tendensius itu beritanya. Baik. Karena saya belum pernah terima B1 KWK. Kalau sudah terima, berarti saya kembalikan. Ini belum ada yang kita terima, baru diumumkan bahwa kita didukung oleh PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Selamat bertarung dalam Pilkada Sumatera Barat. Selamat petang.